Ya, pemirsa Dialog Inspirasi Ramadan masih bersama Pak Muhammad Yusuf. Pak, kalau sekarang menjabat sebagai Ketua PPATK, apa tantangan terbesar atau mungkin yang dirasakan selama bulan Ramadan ini, apakah ada hal-hal spesial? Tidak ada. Bahkan saya sudah bertekad pada Ramadan harusnya produktivitas yang tinggi. Dan saya sudah mengirim pada penegak hukum beberapa temuan-temuan yang skalanya besar. Yang kalau nanti diusut, ya akan ramai negeri ini. Nah, ini pertanyaannya, Pak. Biasanya kan kalau bulan Ramadan mendekati Lebaran khususnya itu kan biasanya ya kebutuhan hidup meningkat lah di saat ada THR mungkin untuk para pegawai. Tapi juga jangan-jangan ini banyak juga transaksi mencurigakan, Pak. Ya, memang kita melihat. Nah, di tempat saya kerja, saya bersyukur memang lingkungannya sudah baik. Kami itu urunan. Pimpinan sekian, direktur sekian. Urunan untuk apa? Untuk nyantuni teman-teman yang level-level bawah, termasuk OB. Besok 29 kita buka puasa bersama, nanti kita kasih santunan mereka. Kita sudah bertekad tidak pakai sponsor. Nah, karena kita sudah bertekad, orang-orang yang bertransaksi tidak wajar kita akan bongkar. Ya. Oke, kalau di dalam internal PPATK mungkin tidak ada, tetapi kira-kira sekarang sudah bisa didiagnosis tidak, Pak? Ada temuan-temuan kita, tapi kayaknya itu tidak berhubungan Ramadan ya. Sebelum-sebelumnya. Tapi kita bongkar pada Ramadan ini. Jadi tidak ada kecenderungan ya, misalnya karena mendekati Lebaran, kalau terus kecenderungan kemudian biasanya itu mendekati pilkada. Itu akan nampak ke situ program. Kemudian lagi pada saat pembahasan anggaran pada saat pemerintah mengajukan RAB untuk kegiatan kementerian, di situ akan ada fluktuasi kelihatan nanti meningkat transaksi seperti itu. Oke, Pak, kalau misalnya dari Bapak sendiri sudah bisa kemudian menerapkan semangat Ramadan, tapi kan seringkali berhadapan dengan bawahan yang berbagai macam karakternya seperti itu. Nah, bagaimana kemudian ketika hal-hal yang baik selama bulan Ramadan ini tidak hanya sekedar hanya di satu bulan saja, tetapi juga berlanjut di bulan-bulan berikutnya? Ya, sebenarnya kan sudah ada panduan kalau kita merujuk pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, ajak mereka itu dengan cara hikmah, bijak. Nggak bisa juga, nggak ngerti dia. Wal mau'izati bil husn, jadi dikasih pelajaran-pelajaran yang buat dia sadar. Nggak bisa juga, harus berdialog, harus jidal, wajadil billati ihsan. Oke, debat nggak apa-apa, tapi caranya santun. Tapi yang paling penting itu sebenarnya suri teladan. Kalau kita bisa berikan contoh, kalau kita ngomong hitam, perilaku kita juga hitam. Ngomong putih, perilaku kita putih. Mereka malu kalau tidak ikut. Tapi kan banyak yang kemudian menyalahkan bahwa sistem yang ada, mungkin sistem yang ada di penegakan hukum yang ada di Indonesia seperti itu yang kemudian menimbulkan banyak celah, itu kemudian menjadi semacam dalam tanda kutip excuse buat mereka. Saya kira tidak, karena sistem itu kan tetap orang melaksanakannya. Dulu pada zaman Baharudin Lopa, saya dinas di Sulawesi Selatan, bagaimana sistem sama, lebih buruk daripada sekarang. Tapi karena figur dia kuat, tokoh dia kuat, ketokohannya kuat, moralnya kuat, semua jaksa kan baik saat itu di Sulawesi Selatan. Dengan kata lain bahwa sebenarnya sudah tidak ada alasan bahwa ada orang yang kemudian berbuat tidak benar, dan jangan hanya karena di bulan Ramadan harusnya takut. Sebenarnya the man behind the gun. Makanya morality kita terus dibangun, jangan instan, proses will. Nah, puasa ini kan sebenarnya ini adalah lahan kita berlatih, bulan tarbiyah kalau bahasa Arabnya itu, bulan pendidikan. Kita dididik untuk mengetahui rasa lapar, rasa haus, supaya timbul empati kepada orang-orang susah. Oh, begini rasanya enak itu. Makanya setelah puasa ada zakat kan, supaya kita bisa ikut berkontribusi, jangan sampai mereka menderita lagi. Kemudian kita diminta banyak jadi pemaaf. Kita tidak berbuat dosa. Kita harus hidup dengan etika, aturan. Kalau ini dia 1 bulan penuh kita ikhlas, akan minimal ada bibit di tubuh, di hati kita. Mungkin selama kita 100% nakal akan berkurang. Tapi kalau dia tidak dari bottom, tidak dari hati, memang susah. Nah, yang paling penting ini berarti kan bicara tentang keikhlasan. Kalau kita menerima seperti sederhana saja, kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ya, seluruh aktivitas kita harus lillahi ta'ala. Kalau ini kita wujudkan, kita tidak mungkin tidak akan mau hidup hura-hura.
kita tidak akan rakus. Sebanyak apapun duit kita kumpul bakal mati, ya kan? Jadi jangan jadikan bulan Ramadan ini ya benar-benar lakukan keikhlasan, jangan Betul. jadi kalau banyak yang bilang Pak ada yang bulan seperti cuci dosa seperti itu. Ya sebenarnya itu yang bilang tobatnya tobat tomat. Ya begitu dia ke kambuh lagi dia. Bukan begitu. Kalau begitu terjadi berarti kita mengkhianati makna sesungguh daripada Al-Quran itu, daripada puasa. Jadi tidak ada alasan sebenarnya Nggak untuk ada. tidak berbuat baik. Betul. Semua tersedia. Jangan sampai karena sudah merasakan penderitaan atau mungkin orang-orang yang tidak mampu, rasanya lapar, kemudian besok-besok malah mencari lebih banyak dengan cara korupsi, Pak. Ya, tapi kalau dia sadar kan dengan puasa ini kan kita sehat. Untuk apa banyak uang? Yang dimakan paling banyak 2 piring. Iya. Baik. Itu yang kemudian harus mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang di Indonesia, banyak penonton kita. Baik, terima kasih Pak Yesus sudah hadir bersama kami, sudah berbagi cerita, berbagi inspirasi Ramadan bersama Berita Satu. Terima kasih dan pada semua penonton selamat menikmati hidangan puasa. Buka puasa nanti sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.